Action. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kantor Bantuan Hukum BSR, kantor Yayasan Bantuan Hukum Batara, kantor LBH Bulan Bintang Jawa Barat rilis di kota Padang Sidimpuan untuk kasus 170 atau 351 di Polres Tapsel ya, Tapanuli Selatan, melakukan rilis. Hari ini kita sudah mendatangi Polres dan mendapatkan keterangan serta kabar baik lah. Mungkin dilanjutkan dengan ketua. Hari ini kita berkumpul lengkap tim ya, tim dari Batara, tim dari LBH Bulan Bintang, BSR dan klien ya, klien kita, terus dari Puskominfo juga. Mungkin ketua lanjut. Terima kasih atas kerjasamanya dengan media Puskominfo Indonesia yang membawa 56 media. Baik, dalam pertemuan ini ingin saya sampaikan tentang surat yang kami kirim pada tanggal 17 Desember 2021, yang mana di dalam surat itu kami minta kepada Bapak Kapolres untuk menghentikan segala proses laporan polisi yang dilakukan oleh saudara Khairuddin Siregar ya, yang mana kami menganggap bahwa laporan ini telah selesai secara hukum karena perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padang Lawas ya, Padang Lawas Utara, dan kemudian telah diputus. Ternyata di dalam dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum adalah dua dakwaan terhadap pasal 170 dan dakwaan kedua alternatif yaitu pasal 351 ayat 1 junto 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yang mana di dalam putusan itu, dalam pertimbangannya, hakim hanya dapat mempertimbangkan pasal 351 ayat 1 junto 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Nah, itu yang dikabulkan oleh majelis hakim, yang kemudian telah diputuskan, yang mana dalam putusan tersebut saudara Sufyan Sauri telah dihukum kurang lebih 5 bulan. Kemudian beliau juga sudah lepas, dilakukan asimilasi. Merujuk hal tersebut, secara hukum tentunya perkara ini sudah selesai. Namun kita mendapat satu ketimpangan yang dilakukan oleh penyidik reskrim yang berinisial Bang Gorbi ya, dengan kawan-kawannya melakukan lagi upaya penangkapan terhadap klien kita yang bernama Iwan Pambela Siregar. Jadi oleh karenanya kita menganggap apa yang dilakukan ini adalah tidak berdasar hukum, ya, karena tidak mungkin berkas yang sudah dilimpahkan ke pengadilan sampai ke kejaksaan sampai ke pengadilan sudah diputuskan kemudian dibuka kembali untuk dilakukan penangkapan. Itu saya tidak tahu hukum apa yang dipakai. Oleh karenanya atas kejadian tersebut kami mendatangi Bapak Kapolres, namun Bapak Kapolres Tapsel tidak di tempat. Kemudian kita diarahkan bertemu dengan Wakapolres, yaitu Bapak Harahap, dan kami sudah berbincang-bincang tentang masalah kasus ini, tentang masalah surat yang kami kirim kepada beliau. Beliau akan menanggapi dan akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk kasus ini. Karena menurut hemat kami, memang kasus ini harus tidak ada lagi penangkapan atau pembukaan kasus lagi, nggak ada. Karena sesuai dengan pasal yang dituduhkan 170 tersebut, menurut hukum dan menurut apa yang telah mereka lakukan itu tidak terpenuhi unsur itu. Yang terpenuhi ada pasal 351 ayat 1 junto 55 ayat 1 KUHP pidana. Nah,
KUHP Perdata pidana. Itu yang mereka lakukan. Nah, sehingga kita juga meminta supaya semua proses hukum ini sudah harus dihentikan, tidak lagi penangkapan. Nah, sampai-sampai tadi kita tanya, kalaulah dilakukan penangkapan, dasar hukumnya pakai apa? Apa dasar hukum yang dilakukan sehingga harus dilakukan lagi ditangkap? Nah, ternyata mereka juga tidak bisa menjawab. Jadi serasa bungkam seperti itu. Nah, yang pada akhirnya Bapak Kapolres mengatakan, Bapak Kapolres ya, Pak Harahap mengatakan kasus ini akan kami selesaikan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada lagi yang berkaitan dengan penangkapan. Ya, tadi juga KBO-nya mengatakan, oh tidak ada lagi penangkapan Pak, tidak mungkin lagi dilakukan, kata beliau begitu. Ada rekaman? Ada rekamannya, kami rekam semua seluruh pembicaraan. Jadi oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wakapolres yang ingin menyelesaikan masalah ini secara baik dan secara hukum. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih mungkin dari Bapak Kepala Desa yang selama ini mendampingi masalah ini sehingga sampai melakukan mediasi dan segala macam. Mungkin ada yang bisa disampaikan. Ya udahlah Pak, udah. Selesai lah cukup. Cukup. Mungkin abang. Nah, boleh pulang. Nah, ini Oke. Pak Farul, Pak. Pak Gumai masih ada yang bisa Ya, ada ditambahkan? sedikit lah. Jadi untuk kasus ini Iwan Pembela Siregar ini kan ketua panitia acara dari futsal tersebut. Nah, terus ada sedikit perselisihan masalah waktu ya Pak ya. Nah, ini sudah ditandatanganin keterangan ini oleh Bapak Kades dan seluruh masyarakat yang menyaksikan. Nah, selanjutnya ada yang protes berlebihan. Ya, sedikit terjadi dorong-mendorong. Tidak tahu apa pukul memukul atau seperti apa. Nah, selanjutnya ya itulah terjadi pelapor-melapor yang sebelumnya saksi-saksi memberikan kesaksiannya secara tertulis juga ditandatangani kepala desa, BPD dan masyarakat termasuk Sofwan Sauri ini, Sofyan Sauri. Di situ urutan pertama menerangkan bahwa dia tidak ada melihat Iwan Pembela Siregar ini memukul pelapor itu, tidak ada. Jadi lebih dari 50 orang yang menyaksikan itu tidak ada. Dia ketua panitia secara logika. Tidak mungkinlah acara-acara dia merusak sendiri acaranya, tidak mungkin. Sedangkan yang melapor ini hanya penonton biasa yang tidak ada korelasinya, bukan pemain, dia protes gitu kan. Nah, seperti itulah yang terjadi. Nah, kita masih mendalami apakah mau dilanjutkan indikasinya seperti apa kasus ini atau selanjutnya mau seperti apa. Kalau kita pihak lawyer beserta tim siap ya menurunkan tim investigasi nanti ke lapangan. Mungkin itu aja, ada tambahan Kak? Sedikit. Nah, kemudian kalau merujuk kepada KUHP ya, KUHP acara pidana yang namanya pasal 170 itu tidak bisa disiplin. Ya, itu. Nah, kemudian menurut kasus yang bisa disiplin kemudian digabung sesuai dengan pasal 141, nah itu bermuara kepada pasal 378, 372, itu kemungkinan besar. Nah, merujuk kepada pasal 142 itu tidak bisa juga. Karena apa? Lokus dan tempusnya sama. Ini hukum acara pidana ya, sesuai apa yang terdapat di dalam bukunya Pak Yahya Harahap. Tadi di dalam pertemuan sempat saya sampaikan seperti itu, yang akhirnya mereka memahami. Karena tidak mungkin itu terjadi. Bagaimana cara mensplit kasus 170? Nggak ada. Sedangkan pemberkasannya juga sudah sampai ke pengadilan
dan sudah diputus. Ya, tidak mungkin lah diambil kembali Tidak ya. mungkin diambil kembali kemudian kita buka lagi bikin begini, tidak mungkin. 2 kali Tapi ditangkap, 2 kali dalam diperiksa. pembicaraan itu saya sampaikan seperti itu, Pak Wakapolres sangat paham tentang hal itu. Nah itu tambahan dari saya, yang mudah-mudahan pihak Polres dalam kasus ini supaya lebih berhati-hati, jangan sampai salah dalam penerapan itu. Terima kasih. Nggak ada tambahan? Baik, terima kasih banyak. Padang Sidempuan, Sumatera Utara melaporkan.